Banyak hal buruk terjadi setelah keluarga Jim Matthews masuk ke kawasan kota gaib yang tak dikenal, yang sebut saja Saranjana. Tempat yang berada di antah berantah itu bukan sembarangan orang bisa memasukinya. Butuh beberapa kejadian khusus untuk bisa memasuki kota itu. Sekali memasuki kota Saranjana, mereka tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Beberapa kali pun mencoba kabur, mereka akan tetap berada di dalam kota seolah tak ada jalan yang bisa menyelamatkan mereka. Setelah Tuan Liu mati dimakan monster, Ethan mulai melihat sosok misterius yaitu anak laki-laki berbaju putih. Sheriff Boyd Stephen mulai mencari cara untuk bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Dan berikut ceritanya. Malam itu, warga tidur di satu rumah besar yang digunakan untuk berbagai aktivitas malam bersama, termasuk bercinta. Tabitha bermimpi saat monster mengepung di malam yang mencekam. Suara tembakan Kenny membangunkannya dari mimpi buruk itu. Jim langsung menenangkan istrinya dan teriakan Jet terdengar kencang dari kamarnya. Donna menghampiri pria itu dan menyuruhnya diam karena semua orang sedang tidur. Melihat Jet kebingungan, Donna mulai dari awal lagi menceritakan tentang kota gaib itu dan segala macam isinya. Saat matahari telah tinggi, seorang pria berkulit hitam dengan badan kekar mengintip keluar jendela menyaksikan rumah tetangganya yang berada di seberang jalan. Frank masih ditahan di penjara karena lalai akan tugasnya melindungi keluarga. Melihat pria itu termenung semalaman, Sheriff menawarkan sarapan. Frank beranjak dari tidurnya dan berkata jika ada satu hal yang harus ia lakukan. I wasn't always like this, you know. Di waktu yang sama, Donna masih meyakinkan Jet tentang misteri di kota Saranjana. Jet meminta kejelasan apa yang dimaksud dengan tak bisa meninggalkan kota. Ia juga tak mengerti dengan cerita di mana setiap malam ketika matahari terbenam, monster muncul dari arah hutan dan memangsa manusia. Donna menuturkan jika Toby, teman Jet telah tewas dimangsa oleh monster buas di malam ketika menjalani perawatan di klinik setempat. Jet justru tertawa seolah tak percaya dengan cerita karangan Donna. Ia mengira jika Toby sengaja menyewa banyak orang untuk mempermainkan dirinya. Jet langsung melangkah pergi dan membawa lari sepeda milik warga yang melintas. Pagi itu, Ethan masih melihat sosok anak laki-laki yang tersenyum padanya. Tabitha menghampiri anak-anaknya untuk memeriksa kondisi mereka. Julie hendak berkeliling kota sementara Ethan tampak kelaparan. Tabitha membuatkan oatmeal untuk putra bungsunya itu dan melangkah pergi ke dapur. Ethan melambaikan tangan tanda perpisahan pada anak misterius yang berada di luar jendela kamarnya. Deputi Kenny menemui ibunya Tian yang sibuk menyiapkan makanan di restoran miliknya. Wanita itu terlihat kelelahan menyiapkan makanan sendirian. Ia sampai melukai tangannya sendiri saat membersihkan pecahan gelas kaca. Tak berselang lama, Sarah yang bekerja membantu Tian langsung membersihkan pecahan gelas itu agar tangan Tian tidak terluka. Julie hanya berdiri di depan rumah sembari menunggu ayahnya kembali membawakan barang-barang dari mobil camper van mereka. Fatima menyapa warga barunya itu dan mencoba menenangkan hatinya. Sekembalinya ke kota, Jim membawakan pakaian ganti untuk Ethan agar badan anak itu tidak gatal-gatal. Karena Ethan sangat suka membaca, Jim juga membawakan buku kegemaran anaknya. Julie cukup senang melihat keluarganya masih bisa tersenyum lebar di tengah himpitan keadaan. Donna memanggil Jim karena Pastor Katri sudah datang untuk melakukan upacara pemilihan. Jim, Tabitha, dan Julie duduk di meja makan bersama Pastor Katri yang menjelaskan apa itu upacara pemilihan. Ternyata setiap warga baru di kota harus memilih akan tinggal di mana. Saat ini mereka tinggal di rumah koloni yang mana merupakan tempat paling aman karena banyak warga yang saling menolong. Sementara itu, beberapa warga tinggal terpisah di kota yang mana keamanan mereka ditanggung sendirian. Pastor Katri mengajak warga baru itu untuk berkeliling kota agar mereka bisa memilih hendak tinggal di mana. Julie sempat merengek untuk ikut memilih rumah, namun Ethan harus ada yang menjaga. Akhirnya, Julie bertahan di rumah koloni, sementara Tabitha berkeliling kota bersama Jim dan Pastor Katri. Di waktu yang sama, Jet sampai di restoran dinner tempat satu-satunya untuk membeli makanan layak di kota. Ia masih mengira semua orang itu dibayar oleh Toby untuk mengerjai dirinya. Ia sampai tertawa terbahak-bahak dan menyapa semua orang dengan sendau gurau murahan.
Karena Jet sudah sangat lapar, ia mengambil piring dan menyela antrian. Semua orang muak melihat tingkah kekanak-kanakan itu. Tian, sang pemilik restoran, langsung memukul kepala Jet dan memarahinya dengan menggunakan bahasa Mandarin. Akhirnya, Jet ikut antrian panjang bersama para warga yang kelaparan. Sarah keluar melihat Nathan menyusulnya ke restoran. Nathan bertanya mengapa adiknya itu keluar rumah. Sarah menegaskan ia tak ingin ada yang curiga dengan kejadian semalam. Sarah berjanji pada Nathan jika semua akan baik-baik saja. Sembari mengajak Jim dan Tabitha jalan-jalan, Pastor Katri menjelaskan kegunaan jimat yang ditempel di dekat pintu adalah untuk mencegah para monster menerobos masuk ke dalam rumah. Selain itu, mereka harus memaku jendela agar selalu tertutup dan tak bisa dibuka. Apalagi ada anak di dalam rumah, memaku jendela adalah hal wajib yang harus dilakukan semua warga di kota. Monster yang muncul dari hutan itu suka memangsa di malam hari dan memasuki pikiran manusia agar diizinkan masuk ke dalam rumah. Anak-anak adalah target paling empuk yang mudah dipengaruhi pikirannya. Warga yang bertahan hidup di kota itu telah beradaptasi dengan berbagai kemalangan dan kejadian mengerikan yang meneror sisa usia mereka. Warga yang berada di perbatasan dengan hutan percaya bahwa bumi menelan manusia dalam jangka waktu tertentu. Melanjutkan hidup adalah bagian dari dunia tempat tinggal mereka. Selama mereka melakukan perintah dan meletakkan jimat di dekat pintu, maka semua akan baik-baik saja. Mereka berhenti di depan kota, yaitu tempat hukuman yang akan diberlakukan dalam kota. Mereka memiliki aturan yang jika dilanggar, maka ada hukuman tertentu. Ketika kelalaian seseorang mengakibatkan kematian, maka orang itu harus bermalam di dalam kota sebagai hukumannya. Mereka sama sekali tidak memasang jimat di dalam kota itu, yang berarti jika monster mengetahui ada orang di sana, maka orang itu akan jadi santapannya. Orang yang dimasukkan ke dalam kota itu ibarat sengaja dijadikan sebagai makanan bagi para monster. Pastor menegaskan bahwa nanti malam kota itu akan digunakan pertama kalinya untuk menghukum seseorang bersalah. Sebuah rumah kosong berada di depan mereka. Tampaknya rumah itu sebelumnya ditempati oleh keluarga Frank di mana anak istrinya mati dimakan monster. Pastor menceritakan adanya insiden di rumah itu tepat satu malam sebelum Jim tiba di kota mereka. Tabitha naik ke kamar Megan di mana anak itu meninggal bersama ibunya Lauren. Pastor menyalahkan Frank yang mabuk sampai teler dan tidak pulang ke rumah. Konsekuensi mengerikan itu akan terjadi jika warga tidak mentaati aturan dan melanggar peraturan yang sudah ditegakkan. Tabitha tak kuat melihat kenyataan pahit tinggal di dalam kota Saranjana. Ia keluar dari rumah itu dan memohon pada Jim untuk segera meninggalkan kota. Ia tak terima dengan perlakuan warga yang menghukum Frank dengan mengurungnya di kota setelah kematian anak istrinya sendiri. Jim menegaskan jika mereka menaati aturan, maka tidak akan terjadi hukuman dan kematian. Tabitha merasa semua itu hanya omong kosong belaka dan bersikeras untuk kabur dari tempat itu. Jim yang berada di hutan saat malam kecelakaan terjadi menegaskan jika ia bisa mendengar suara monster mengetuk dari luar kaca campervan. Ia mencoba meyakinkan istrinya bahwa keberadaan monster itu memang nyata dan mereka terjebak di dalam kota. Jim meminta Tabitha untuk bekerja sama agar tidak berakhir seperti Megan dan Lauren. Di waktu yang sama, Frank pergi ke hutan bersama Sheriff Boyd Stephen. Di dalam hutan itu ada ayunan yang dibuat oleh Frank yang merupakan spot favorit Megan. Karena rumah mereka berada di pojok kota, jarak menuju ke hutan tidak terlalu jauh dan bisa diakses dengan berjalan kaki. Frank memohon pada Sheriff agar tubuhnya dikubur di sebelah keluarganya setelah dijadikan mainan oleh para monster. Sheriff tak kuasa menahan rasa iba saat Frank menangis di ayunan anaknya. Alright, little guy, give that a try and let me know how it feels. Sementara itu, Alice membuatkan Crook untuk membantu Ethan berjalan dengan kakinya yang terluka. Ethan langsung mencoba alat jalan itu, namun kakinya terasa sakit karena menahan berat badannya sendiri. Alice memberikan bantalan kain di bagian ketiak agar Ethan tidak terlalu kesakitan. Julie termenung melihat kebaikan para warga yang dengan tulus membantu meski tak kenal satu sama lain. Fatima tersenyum dan berkata jika setiap hari hal itulah yang mereka lakukan, yaitu membantu satu sama lain. Jade masih mengira jika dirinya dikerjai oleh Toby. Ia bergumam di depan Deputi Kenny sembari berkata jika cerita tentang monster hanya omong kosong. Setelah selesai sarapan, Jade melenggang pergi untuk mencari petunjuk dari Toby.
Christy masuk ke restoran dan duduk di depan Kenny untuk makan bersama. Di tempat lain, Ethan berbincang dengan Victor menanyakan sosok anak laki-laki yang tinggal di sekitar hutan. Victor berkata jika ia sedang memeriksa apakah pepohonan di hutan itu berpindah tempat. Ia hendak mengajak Ethan untuk masuk ke hutan, namun Julie meneriaki adiknya untuk masuk rumah. Victor meminta Ethan untuk menyampaikan salamnya pada anak laki-laki misterius itu. Get back inside. Mom told me to watch you. Jade sampai di ujung kota dan menemukan terowongan bawah tanah. Ia bergegas masuk ke dalam mengira jika Toby hendak memberinya kejutan. Saat ia membuka pintu dalam terowongan itu, ternyata tepat di atap terowongan itu terlukis simbol dengan tinta merah. Sosok mengerikan itu menghilang entah kemana. Jade merasa takjub dengan permainan yang disiapkan Toby dan melenggang pergi ke keramaian kota. Sheriff duduk di dalam gereja berbincang dengan pastor tentang kegundahan hati. Ia tak bisa melakukan eksekusi nanti malam pada Frank. Aturan kota itu sebenarnya berfungsi untuk menakut-nakuti warga agar tidak membuat kesalahan fatal. Sheriff merasa tak tega untuk menghukum pria itu. Pastor Katri meyakinkan Sheriff jika aturan tetap harus diberlakukan. Sheriff tampak kecewa dengan pastornya yang biasa membicarakan tentang belas kasih. Ia melenggang pergi dan duduk di dalam kotak sempit itu untuk mencoba merasakan Frank saat dihukum nanti malam. Tak tega dengan hal itu, Sheriff memberikan jimat pada Frank dan menyuruhnya untuk kabur ke dalam hutan. Ia mengetahui ada pondok kecil sekitar 1 km dari perbatasan pepohonan. Sheriff meminta Frank untuk bersembunyi di pondok itu dan menggantungkan jimat di sebelah pintu. Ia meminta Frank untuk memulai hidup sendiri di dalam hutan dan bertahan saat malam tiba. Siang itu, warga dikumpulkan di lapangan untuk melakukan upacara pemilihan tempat tinggal. Pastor Katri memimpin jalannya upacara dan mempersilahkan Jim untuk memilih antara batu dengan bunga. Sheriff menyela upacara hari itu dan meminta warga untuk meringankan hukuman Frank. Tiba-tiba Frank datang dengan membawa jimat dan menceritakan kenangan indah bersama anaknya sebelum terjebak di kota Saranjana. Ia mengaku mendengar suara monster yang mempengaruhinya hingga lalai dengan aturan yang dibuat di kota. Ia berpesan pada semua warga agar saling menjaga dan mentaati aturan yang ada. Dengan kerelaan hati, Frank mengembalikan jimat pemberian Sheriff dan berkata jika ia sudah tidak memiliki harapan hidup karena anak dan istrinya telah tiada. Frank melangkah pergi, bersedia untuk menjalani hukuman bermalam di dalam kota. Jade tertawa terbahak-bahak mengira semua itu hanya sandiwara. Sheriff sangat muak dengan sikap Jade dan memaksanya untuk memilih ambil batu atau bunga. Jade akhirnya mengambil batu dan dibawanya pergi oleh Deputi Kenny. Kini giliran keluarga Jim untuk memilih ingin tinggal di kota atau di rumah koloni. Jim, Tabitha dan Ethan memilih tinggal di kota dalam satu rumah yang sama. Nas, Julie memilih tinggal di rumah koloni karena ada Fatima dan Alice yang senantiasa menemani. Tabitha sangat khawatir dengan anak gadisnya itu, namun Sheriff berjanji jika anaknya Alice akan menjaga Julie di rumah koloni. Why are you doing this? She chose your rules, Boyd, not mine. Kenny membawa Jade ke kuburan Toby yang sudah dikafani. Ia melepas tali pocongnya dan membuka bagian wajah hingga Jade bisa mengenali sahabatnya itu. Oh. Saat senja menjelang, Sheriff dan Pastor Katri mengantarkan Frank untuk masuk ke dalam kotak. Beberapa warga turut menyaksikan kejadian itu di mana Frank dikunci sendirian di sana. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, Sheriff memperingatkan para warga untuk segera masuk ke dalam rumah masing-masing. Di waktu yang sama, Jim bersama keluarganya masuk ke rumah baru untuk beristirahat sejenak. Jim menggantungkan jimat di dekat pintu seperti arahan dari Pastor Katri. Sementara itu, Tian memberi persembahan makanan di meja altar mendiang suami Tuan Liu. Kenny membawa Jade pulang ke rumahnya dan berkata jika pria itu akan tinggal bersama ibunya. Tian yang menangis sedih hanya bisa mengangguk dan melanjutkan doa untuk Liu. Jim dan Tabitha sudah bersiap untuk tidur satu kamar bersama Ethan. Seperti biasa, mereka membacakan buku cerita agar Ethan bisa tidur dengan nyenyak.
Julie yang bergabung di rumah koloni mendapat sambutan meriah dari anggota lainnya. Welcome, kiddos. Oh, we're glad to have you. Sementara itu, Sheriff merasa khawatir dengan kondisi Frank yang berada di dalam kotak sendirian. Saat suasana kota mulai sepi, Frank bisa mendengar langkah kaki menuju ke dekat kotak. Ia melihat sosok wanita yang menghampiri. Tak hanya itu, beberapa monster lain ikut mendekati kotak seolah mendapat mainan baru yang menggairahkan. Seketika itu, pagi harinya, seorang anak keluar dari terowongan bawah tanah dan menyaksikan banyak mayat manusia tergeletak tak bernyawa. Tampaknya anak itu adalah Victor yang kini hidup bersama warga di rumah koloni. Ia menggambar Julie yang tidur di atas sofa. Julie terkejut melihat tingkah aneh Victor yang duduk di depannya. Melihat Julie tidur dengan tenang, Victor teringat dengan pengalaman masa kecilnya yang mengerikan. Ia memberikan gambar krayonnya pada Julie sambil melangkah pergi. Melihat Julie sudah bangun, Trudy meminta bantalnya kembali untuk tidur karena semalaman ia harus menjaga rumah. Trudy bahkan memberikan nama pada bantalnya dengan sebutan Meredith. Julie menyadari kemeja yang dipakai Trudy mirip seperti miliknya. Trudy berkata jika ia mengambil pakaian itu dari koper Julie. Mereka semua saling berbagi ketika tinggal di rumah koloni. Sheriff sudah siap untuk membereskan jasad Frank pagi itu dengan menggunakan gerobak dorong. Saat dilihat ternyata tubuh pria itu tidak utuh lagi dan berserakan tak berbentuk. Di tempat lain, Jim menemani Tabitha yang bersedih di dapur rumah baru mereka. Ia merasa dihukum oleh Tuhan karena hidupnya kini penuh dengan teror mengerikan. Ethan ikut bangun mendengar tangisan ibunya dan duduk di pangkuan sang ayah. Untuk mengalihkan pembicaraan, Jim mengajak keluarganya untuk sarapan bersama di restoran milik Nyonya Tian. Tabitha memilih berdiam di dalam rumah untuk membereskan barang bawaannya. Kala itu, Sheriff baru usai memindahkan jasad Frank ke dalam gerobak. Sambil menangis, Sheriff membawa jasad Frank ke ujung kota untuk dimakamkan di dekat keluarganya. Ethan dan Jim sempat menyapa Sheriff yang bekerja mendorong gerobak sendirian. Sesampainya di restoran, mereka berkenalan dengan Sarah, pramusaji yang membantu Nyonya Tian menyiapkan makanan. Saat mereka duduk dan menunggu pesanan tiba, Sheriff bersama Pastor Kathy bersiap untuk mengubur sisa jasad Frank. You gonna mention in your little service how you're the one who wanted him dead? Di tempat lain, Jed mengajak Kenny untuk masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Ia menjelaskan apa yang dilihat saat pertama kali memasuki gua itu. Ia meminta penjelasan dari kenampakan simbol dan mayat bergerak di dalam gua itu. Kenny mengajak Jed untuk pergi ke kantor polisi dan menanyakan hal itu pada sheriff. To the sheriff's station. Okay? I want to show you something now. Ethan mendapat sarapan pancake sementara Jim memilih untuk tidak sarapan. Anak yang gemar membaca dongeng itu berkata jika mereka ingin pulang maka mereka harus menyelamatkan seseorang seperti dalam buku cerita. Jim melenggang pergi ke toilet untuk menyembunyikan air mata. Tak berselang lama, Victor muncul menghampiri Ethan dan berkata jika pepohonan di hutan berpindah sejauh 4 inci yang merupakan pertanda buruk. Ia menunjukkan gambar krayon anak laki-laki berbaju putih yang dilihat Ethan. Ternyata Victor juga melihatnya. Mengetahui Victor duduk di depan Ethan, Jim langsung mengusir pria itu keluar restoran. Ia takut Victor memberi pengaruh buruk pada anaknya. Ia memperingatkan Victor agar tidak mengganggu anaknya lagi. Why'd you do that? Di tempat lain, Fatima melihat Julie menangis sendirian. Ia mengajak Julie untuk mengangkat jemuran yang berisi semua baju orang yang tinggal di rumah koloni. Belong to this guy Charlie from Duluth. This is amazing cross-dresser. Tabitha muncul untuk memberikan sweater milik Julie yang tertinggal di dalam koper. Ia membujuk Julie untuk tinggal bersama, namun tampaknya anak gadis itu butuh kebebasan. Apalagi setelah Thomas meninggal, Tabitha semakin memburuk dan terus menyalahkan Julie. So stop treating me like I'm a child, okay? Okay. Tabitha terpaksa menitipkan sweater itu pada Fatima dan kembali pulang dengan air mata. Sesampainya di kantor polisi, Kenny menunjukkan peta yang berisi pin lokasi para penduduk berasal. Mereka semua berasal dari tempat yang berbeda dan berjauhan. Setelah melihat pohon tumbang, tiba-tiba saja mereka berada di tempat yang sama dan tak diketahui letak pastinya di mana.
Meski tampak tak mungkin, namun kenyataan demikian. Jade makin pusing dengan konsep kota gaib yang menyeretnya ke dalam masalah besar itu. Jade tak mau menerima kenyataan itu dan bersikeras untuk mencari jalan keluar. Kenny menegaskan jika Jade tak bisa beradaptasi, maka bisa jadi gila sama seperti ayahnya, Tuan Liu. Di tempat lain, Sheriff memperbaiki kotak yang rusak diterjang para monster. Pastor Katri menghampiri pria itu sambil berkata jika ia pernah mengubur lebih banyak orang dalam seminggu sebelum Sheriff masuk ke kota itu. Secara mengejutkan, Sheriff bisa menemukan jimat yang ditakuti para monster dan menciptakan ketertiban dalam kota. Pastor meminta ketabahan Sheriff untuk melindungi para warga agar mereka memiliki harapan hidup yang sama. Saat Tabitha bertengkar dengan Jim, Victor membawa Ethan pergi ke hutan untuk menemukan sosok pria kecil berbaju putih. Ia meminta Ethan untuk meninggalkan alat bantu jalan pemberian Alice dan menggantikannya dengan ranting pohon. Sembari berjalan ke dalam hutan, Victor menceritakan kisahnya selama tinggal di kota itu. Ia mengaku sebagai orang terlama yang masih hidup di kota itu. You've been here a pretty long time, huh? I've been here the longest. Ia bertahan sendiri tanpa ada orang lain untuk waktu lama. Ethan pun bercerita jika dulu ia memiliki seorang adik bernama Thomas. Nas, adik Ethan meninggal ketika masih bayi. Seketika mereka melihat sosok anak berbaju putih yang berjalan sendirian di tengah hutan. We gotta go. Tabitha yang baru selesai berdebat dengan suaminya mulai mencari keberadaan Ethan di dalam rumah. Melihat pintu samping terbuka dengan alat jalan Ethan yang tertinggal di sana, mereka langsung panik bukan kepalang. Jim dan Tabitha mulai mencari keberadaan Ethan yang kini sudah sangat jauh melintas hutan belantara. Victor sudah berada di depan pohon farway yang memiliki lubang di bagian pangkal batangnya. Ia menunjukkan suatu keajaiban pada Ethan melalui pohon itu. Victor menggambar wajah senyum dengan krayon di sebuah batu dan menjatuhkan ke dalam lubang pohon farway. Tiba-tiba batu itu jatuh dari langit dan kembali pada mereka seolah pohon itu merupakan jalan penghubung antar dimensi. Sayangnya, Victor tak bisa menjamin apakah benda yang dijatuhkan dari pohon itu akan kembali ke tempat dekat atau jauh. Victor mulai ketakutan mendengar suara anjing yang menggema di tengah kerumunan mayat manusia. No. Jauh di belakang anjing itu, ia bisa melihat sosok anak berbaju putih yang melambaikan tangan padanya. Victor bergegas membawa Ethan pergi setelah mendengar suara Tabitha berteriak memanggil anaknya. Banyak anjing liar yang berada di dalam hutan hendak menyerang Jim dan Ethan. Tiba-tiba Victor menembakkan senjata ke udara hingga membuat anjing itu lari ketakutan. Jim tampak sangat emosi melihat tingkah Victor yang terus meneror putranya. Victor berlari kembali ke rumah koloni dan melihat ulang gambar krayon masa kecilnya. Ia teringat dengan kejadian traumatis masa lalu saat bertemu pertama kalinya dengan anak berbaju putih. Anjing liar itu berlari mengikuti sang anak misterius di mana Victor kecil turut melenggang pergi. Anak itu asik bermain sendiri di wahana putar dan melambaikan tangan ke arah Victor. Dalam sekejap mata, anak itu sudah menghilang entah kemana. Pantas saja wahana permainan anak itu sering berputar sendiri meski tak ada yang memainkannya. Victor masih berusaha keras untuk memecah teka-teki dalam kotak agar bisa keluar dari Saranjana. Sementara itu, Jim mengadukan tingkah aneh Victor pada Sheriff yang membawa anaknya Ethan masuk ke dalam hutan. Sheriff meminta maaf dan akan memperingatkan Donna atas kejadian itu. Ia juga mengatakan bahwa Victor memiliki pistol di kotak krayonnya. Sheriff mengungkapkan bahwa monster menjadi semakin gila sejak banyak warga baru yang terjebak dalam kota. Ia meminta waktu untuk makan bersama. Setelah selesai bekerja, Sheriff bertemu dengan keluarga Jim di restoran untuk berbincang santai tentang asal-usul warga barunya itu. Sarah mengajak Ethan untuk mengintip ke dalam dapur. Radio yang ada di meja makan tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Kenny muncul mencari Sheriff dan memintanya berbicara berdua. Jim menggunakan waktu untuk berbincang dengan Tabitha. Ia meminta maaf atas perdebatan pagi tadi yang masih terus menyalahkan kematian Thomas. Tabitha menggenggam tangan suaminya dan berkata jika mereka akan segera mencari solusi bersama. Ethan kembali ke meja makan dengan kentang rebusnya. Sarah memandang ke arah keluarga Ethan dan tampaknya sangat harmonis dan bahagia. Seketika itu tangannya bergejolak dan uratnya menyembur keluar.
Sarah melihat tulisan dari urat nadinya di lengan dan memerintahkan agar Sarah membunuh Ethan. Saat tersadar, tulisan itu sudah menghilang dari lengannya dan Sarah kejang-kejang. Julie asik bermain dengan Fatima dan dibawa ke kamarnya. Ellie sudah membuatkan ranjang khusus untuk Julie warga baru itu agar bisa tidur dengan tenang di sana. Fatima sengaja berbagi tempat pada Julie karena kesal dengan sikap Trudy yang gemar bertingkah seenaknya hingga mengganggu teman barunya. Victor sibuk menggali tanah di samping rumah koloni hingga membuat Donna dan yang lain ketakutan. Donna berusaha menghentikan Victor, namun pria itu tetap menggali hingga kuburan itu berjumlah 6 liang lahat. Dan film pun bersambung.